Setiap hari, kita bertemu puluhan bahkan ratusan orang. Mulai dari tukang kopi di pagi hari, rekan kerja, sampai orang asing yang kita salib di jalan. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya mereka alami hari ini? Kita sering lupa, setiap orang membawa peperangan sendiri dalam hidupnya. Sebuah pertempuran yang tak terlihat, tapi nyata. Dan sikap baik kita, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bagi mereka. Setiap orang seperti buku. Ada bab yang bisa kamu baca, senyumannya, kata-katanya. Tapi ada juga bab yang terkunci, luka masa kecil, kegagalan, atau rasa takut yang mereka sembunyikan. Kita tak bisa memaksa membukanya, tapi kita bisa memilih untuk tidak merobek halamannya dengan sikap kasar. Kebaikan adalah cara kita menghormati cerita yang tak terlihat. Seperti stiker penyemangat di sampul buku, sederhana, tapi bisa memberi arti. Seperti kisah seorang penjaga toko bernama Andi, setiap pagi, pelanggan mengeluh karena sikapnya yang dingin. Tapi tahukah kamu, Andi merawat ibunya yang sakit kanker sendirian. Biaya pengobatan menghabiskan tabungannya. Setiap sen yang ia dapatkan dari toko itu, ia korbankan untuk ibunya. Suatu hari, seorang anak memberinya permen dan ucapan terima kasih. Andi menangis. Itulah pertama kalinya dalam setahun, ia merasa hidupnya tidak sendirian. Kita tidak pernah tahu beban apa yang dipikul orang lain. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan kecil bisa menjadi oksigen bagi seseorang yang tengah tenggelam. Tahukah kamu, saat kita bersikap baik, otak melepaskan hormon serotonin dan oksitosin, zat yang mengurangi stres dan membuat hati lega. Bahkan, orang yang menerima kebaikan juga merasakan efek ini. Bayangkan jika semua orang melakukan ini. Dunia tak hanya jadi lebih ramah, tapi juga lebih sehat secara mental. Setiap orang itu ibarat smartphone. Dari luar, layarnya terlihat normal. Tapi di baliknya, ada puluhan aplikasi bermasalah yang terus berjalan, kecemasan, utang, atau kesepian. Mereka tetap berusaha berfungsi, meski baterai hati mereka tinggal 1%. Sikap baikmu seperti charger darurat. Meski tak menyelesaikan semua masalah, ia memberi energi untuk mereka bertahan sedikit lebih lama. Hidup ini seperti kapal besar. Kita semua menghadapi badai berbeda, ada yang kebocorannya di sisi kiri, ada yang di kanan. Tapi seringkali, kita sibuk mengurus ember sendiri, lalu menyalahkan orang lain karena basahnya tidak sama. Ketika kita sadar bahwa semua orang sedang berjuang melawan air yang masuk, kita akan berhenti menghakimi, dan mulai mengulurkan ember. Seperti kisah berikut. Bu Rina hampir memarahi Ardi, murid yang selalu tidur di kelas. Tapi ia memilih bertanya, "Kamu kenapa tidur di kelas? Apa kamu baik-baik saja?" Ternyata ia bekerja paruh waktu hingga larut, untuk membantu biaya sekolah adiknya. Kata-kata itu mengubah segalanya. Bu Rina membantunya, mencari beasiswa. Kini, Ardi jadi murid terbaik. Semua berawal dari satu pertanyaan penuh empati. Ibarat pohon, ia tak berusaha jadi pelindung seluruh hutan. Ia cukup memberi naungan ke siapa saja yang berteduh di bawahnya. Bersikaplah ramah dan terbuka, tanpa harus mengubah diri jadi taman nasional yang melayani semua orang. Kebaikan tidak harus mewah, cukup senyum tulus. Ucapkan, terima kasih, atau semangat. Dengarkan tanpa menghakimi, dan hindari prasangka. Kuncinya, bukan soal menyelamatkan, tapi peduli. Bukan jadi pahlawan, tapi manusia yang manusiawi. Kebaikan kecil yang tulus lebih berkesan, daripada aksi heroik yang dipaksakan. Seperti kata pepatah, lebih baik menyalakan lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Bukan berarti kamu salah atau tidak berharga.
Orang mungkin menolak karena punya alasan pribadi. Terkadang, kebaikan kita ditolak, tapi bukan berarti gagal. Mungkin mereka sedang terluka, dan butuh waktu untuk percaya. Penolakan seringkali lebih tentang kondisi orang tersebut, bukan tentang kamu. Jangan menjadikan ini alasan untuk berhenti berbuat baik. Asalkan niatmu tulus dan tidak ingin dipuji, tetaplah berbuat baik. Setiap orang adalah buku dengan bab yang belum kamu baca. Hari ini, pilih untuk jadi bagian yang baik dari cerita hidup orang lain. Karena siapa tahu, kebaikanmu adalah satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan. Atau setiap orang yang kamu temui mungkin seperti cermin retak. Mereka bisa melukaimu dengan pecahannya, atau kamu bisa melihat keindahan di balik retakannya. Pilihan ada padamu. Retakan tidak menghalangi cahaya untuk masuk. Justru disitulah cahaya itu menari. Sebelum kita tutup, coba renungkan. Kebaikan sejati tak perlu panggung. Saat kau memberi tanpa mengharap pujian, mendengar tanpa menghakimi, atau peduli tanpa memaksa menyelamatkan, disitulah kemanusiaan bersemi. Bagaimana jika kebaikan adalah cara mencintai dunia, bukan membuktikan diri? Tumbuhlah seperti akar, tak terlihat, tetapi menguatkan segala yang di atasnya. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang perlu dengar ini.